Izin sudah, Mas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya singkat saja langsung, karena pasti sudah capek hari ini seharian ikut webinar Innovis mungkin ya. Jadi untuk color vision, mungkin sedikit aja introduction bahwa kita di retina kita itu ada 3 tipe sel cone, yaitu S-cone, yang, gelombangnya pendek, biasanya untuk, pigmen warna biru. Kemudian medium cone itu untuk yang pigmen warna hijau, dan yang long wavelength cone itu untuk yang warna merah. Jadi, masing-masing ketiga tipe dari, sel cone dari retina ini bertanggung jawab terhadap, jalur, untuk sensibilitas dari, mmm ketiga warna dasar ini gitu ya. Dan nanti kelainan pada masing-masing tipe lah yang akan mendasari, terjadinya, color, deficiency pada seseorang. Kalau kita lihat sekilas bahwa, untuk, kelainan yang sifatnya kongenital, itu biasanya, terjadi pada yang protan dan deutan type. Sedangkan ini yang protan dan deutan ini adalah kelainan yang red green deficiency, biasanya dia terjadinya bilateral. Sedangkan yang acquired itu biasanya yang didapat, lebih banyak mengenai triton type. Jadi, mungkin akan sulit kita deteksi pada, pemeriksaan dengan isi haras saja. Karena isi haras dia hanya, protan dan deutan, dan itu lebih banyak kasusnya di kongenital. Sedangkan untuk, triton type itu lebih banyak pada, blue yellow, jadi kita harus memeriksa pemeriksaan yang lain selain isi haras ya, dan ini biasanya didapat kadang-kadang misalkan pasien yang mengalami nayon bisa, kemudian yang mengalami toxic optic neuropathy, karena sebab apapun juga bisa mengalami gangguan buta warna yang didapat ya. Jadi sebelumnya belum ada, setelah terjadi kondisi patologis baru muncul gitu ya. Oke, jadi tipe untuk, color deficiency intinya sih kalau tidak ada sama sekali dari 3 itu nggak ada yang berfungsi sama sekali, ya pasiennya hanya bisa melihat black and white, jadi kayak monokrom, namanya monokromat ya. Sedangkan kalau dia berfungsi hanya satu, dari ketiga fotopigmen tadi, ini yang kita juga sama ya, kita sebut sebagai monokromat atau, akromat, tetapi memang dia ini atipikal. Jadi biasanya, eee, untuk kita bisa mendeteksi ini memang, akan terlihat terutama saat kita lakukan hue discrimination. Kemudian kalau untuk yang tipe dikromat punya 2, tapi yang kita sebut sebagai, protanopia atau deuteranopia atau tritanopia. Sedangkan yang kalau dia punya tiga-tiganya tapi salah satunya mengalami kelainan, itu kita sebut sebagai anomalous trikromat. Tentu yang normal adalah kalau dia, ketiga-tiganya baik ya, dan itu kita sebut sebagai normal trikromat. Oke, untuk pemeriksaan pertama yang kita sering kerjakan, adalah pseudoisochramatic plate. Ini, terdiri dari yang pertama adalah isi haras, dan yang kedua adalah, Henry Riedel ya. Kita coba bahas satu persatu. Kalau untuk yang hue discrimination biasanya kita gunakan yang kita punya adalah Farnsworth panel D15. Jadi, panelnya ada 5 warna. Untuk pemeriksaan pertama, isi hara ini yang paling sering kita kerjakan, paling cepat untuk mendeteksi red green defect. Eee, kita nggak bisa dengan pemeriksaan ini kita tidak bisa mendeteksi blue yellow ya. Jadi hanya bisa memeriksa red and green defect saja. Untuk isi hara itu sendiri dia terdiri dari 5 jenis plate. Yang pertama adalah demonstration plate, ini yang berisi angka 12. Ini harus dilihat, dengan benar oleh seluruh, subjek, pasien kita. Jadi baik yang buta warna maupun yang tidak, itu harus bisa melihat angka 12 ini dengan benar. Artinya kalau misalkan, dia tidak bisa menyebutkan angka 12, coba kita ulangin ya, lagi, pemeriksaannya. Atau kita lihat ingat bahwa pemeriksaan ini harus dilakukan pada jarak kira-kira 75 senti
dan pasien itu harus memakai lensa koreksi. Jadi kadang-kadang mungkin kita lupa pasien ini ada gangguan pada near vision, misalkan kalau dia sudah presbiop atau memang ada gangguan refraktif error, tolong dipakaikan lensa koreksinya pada saat pemeriksaan buta warna. Itu kalau pasien tetap tidak bisa melihat angka 12 ini, maka kita tidak bisa melanjutkan pemeriksaan isi haras karena demonstration plate ini memang harus bisa dikenali oleh semua pasien. Jadi kalau dia nggak bisa, udah kita nggak usah lanjutkan lagi pemeriksaan isi haras, kita cuma tulis kontrol negatif dan kita tidak bisa menyimpulkan apakah pasien ini memiliki red green deficiency atau tidak. Jadi kita hanya bisa menyebutkan pasien kontrol negatif gitu ya. Mungkin kita bisa coba untuk lakukan pemeriksaan yang lain. Kalau memang isi haras nggak bisa di demonstration plate, kita beralih mungkin ke HRR misalnya. Oke, kemudian plate yang kedua adalah transformation plate. Jadi transformation plate ini adalah yang bisa dilihat oleh orang normal, tapi mungkin pada orang yang memiliki color vision deficiency itu akan terlihat berbeda. Jadi misalkan kalau orang normal lihatnya angka 57, mungkin pada orang dengan color vision deficiency ngelihatnya bukan 57 tapi misalnya 67 atau 52 kayak gitu ya. Jadi semua hasil yang kita temukan pada setiap plate yang kita sampaikan ke pasien harus kita catat. Berapa yang pasien bisa baca dan berapa sebenarnya yang aslinya gitu ya, sesuai urutannya. Kemudian yang ketiga adalah vanishing plate. Jadi kalau pada orang normal, orang normal bisa melihat angka pada vanishing plate ini, tetapi pada orang dengan color vision deficiency, dia tidak bisa melihat angka di dalam vanishing plate. Kebalikannya, untuk hidden digit plate, justru orang normal nggak bisa lihat ada angka, tetapi orang dengan color vision deficiency, dia biasanya akan melihat angka. Nah, yang penting adalah ini yang diagnostic plate. Jadi diagnostic plate inilah yang nanti akan menentukan dia kalau memiliki color vision defect termasuk kategori yang mana, apakah perutan atau diutan ya. Oke. Jadi ini kita periksa dengan pencahayaan yang cukup, jaraknya kurang lebih 75 cm, tadi ya dites dengan BCVA. Kemudian setiap plate idealnya tidak lebih dari 3 detik untuk pemeriksaannya. Untuk yang berupa numerik atau angka, sedangkan yang berupa alur itu kita batasi 10 detik. Oke, mungkin kita coba lihat, kalau mungkin isi hara udah paham ya cara pemeriksaannya, jadi saya nggak tampilkan videonya. Nah, ini untuk interpretasi. Jadi kalau kita lihat yang ini 1 sampai 9, ini adalah nomor 1 ini kan ini ya, apa namanya, demonstration plate. Nah, kemudian yang nomor 2 sampai nomor 9, ini adalah transformation plate. Kemudian untuk nomor 10 sampai 17 ini adalah vanishing plate, kemudian yang 18 sampai 21 adalah hidden digit plate, yang untuk diagnostic plate-nya nomor 22 sampai nomor 25. Jadi memang sebaiknya semua plate itu kita cobakan kepada pasien selama dia bisa melihat angka kontrol ini. Jadi kalau misalkan ini sudah kita cobakan kan kita tulis ya berapa yang bisa pasien lihat kalau itu berupa angka, kemudian yang pasien lihat berapa, angka sebenarnya yang dia lihat, kemudian yang seharusnya kita lihat oleh orang normal itu berapa, itu kita tuliskan biasanya. Sebaiknya sih di status misalkan itu juga ditulis mungkin ya, di lembar khusus. Kemudian kalau yang penting ini, kita lihat bahwa kalau untuk diagnostiknya apakah dia lebih ke protan atau dautan, nanti kita lihat pada plate 22 sampai 25. Jadi misalkan untuk yang nomor 22, itu yang aslinya untuk orang normal akan melihat angka 26. Tetapi pada seseorang dengan protan, kalau dia strong protannya, jadi extension ini kekuatan dari color vision defect-nya kalau cukup kuat, dia hanya akan bisa melihat angka 6, sedangkan angka 2-nya dia tidak bisa melihat. Kalau dia apa namanya, mild gitu, maka yang angka 2 ini
Jadi yang angka 2 ini nanti dia akan maaf, sorry. Mana nih? Angka 2 ini nanti dia mungkin bisa lihat, tapi, kemungkinan besar dia tidak akan bisa melihat dengan begitu jelas angka 2 ini gitu ya. Nah, jadi angka 6-nya kelihatan, angka 2 ini mungkin nyaru, bisa jadi salah dengan angka yang lain, misalnya dia sebutnya 3 gitu misalkan. Tapi kalau yang strong dia hanya lihat satu angka saja yaitu angka 6. Begitu juga kalau misalkan dia melihatnya hanya angka 2, tidak ada angka yang lain, tidak ada angka 6 atau angka yang lain juga nggak ada, itu kita kemungkinan dia dautan yang, extended-nya adalah strong. Sedangkan kalau dia bisa melihat angka 2 dan di sampingnya masih ada angka tetapi bukan 6, mungkin angka yang lain dan mungkin kabur atau 6-nya kelihatan tapi ya kabur gitu, dia tidak yakin, kemungkinan dia dautan tapi yang tipe mild. Intinya, kita katakan seseorang itu mengalami color vision defect pada pemeriksaan isyiharas kalau dia, tidak bisa membaca, eee, kurang dari, 17 plate ya. Jadi orang normal bisa membaca lebih dari sama dengan 17 plate. Nah, ini yang penting mungkin ya buat malam ini adalah Hardy Range Riddler. Jadi sama cara pemeriksaannya dengan, eee, isi haras juga pakai buku, tetapi nanti teman-teman, pasiennya tidak memegang bukunya dengan jari, tetapi, nanti memakai kuas ya. Jadi nanti, akan ada simbol yang harus dibaca oleh, pasien pada setiap plates, berupa, simbol geometris, huruf X, O, ataupun, segitiga ya. Dan kita biasanya batasi waktunya tiap, page itu adalah 3 detik. Sama seperti isi haras, dia juga memiliki kategori plate. Yang pertama adalah demonstration plate. Ini untuk plate nomor 1 sampai nomor 4. Jadi demonstration plate ini hanya menunjukkan bahwa pasien itu cukup mengerti arahan, yang kita berikan. Jadi kita minta pasiennya untuk, eee, menggambarkan apapun yang terlihat pada plates di nomor 1 sampai nomor 4. Kemudian, kalau pasien bisa menjawab semua dengan benar 1 sampai 4, baru kemudian kita lanjutkan pada screening plate dan, diagnostic plate. Jadi kalau untuk screening plates, itu adalah yang nomor 5 sampai nomor 10. Nah, disinilah kita baru mulai mencatat pada scoring sheet, pada lembar scoring, sejak, kita memindahkan ke lembar 5 dan seterusnya. Kalau untuk, plate screening plate ini yang 5 sampai 10, kalau pasien itu menggambar apapun, kita tuliskan pada lembarannya sesuai dengan apa yang pasien gambar. Misalkan dia gambar, X dan juga lokasinya sesuai dengan, lokasi yang pasien tunjuk. Sedangkan untuk, diagnostic plates ini pada 11 sampai 24. Nah, kita ingat bahwa ini kita catat hanya kalau pasien bisa menjawab dengan betul seluruh jawabannya. Jadi misalkan, di plate nomor 11 dia bisa jawab dengan betul simbolnya O gitu, kita kasih centang aja. Tapi kalau pasien tidak bisa jawab, dia tidak bisa lihat apa-apa, tidak usah diberi tanda, jadi dikosongin saja. Mungkin kita lihat videonya sebentar ya. Pada pemeriksaan dengan HRR ini, Nah, kita meminta pasien untuk menyapukan gambaran yang dilihat oleh pasien dengan kuasnya itu. Jadi ditunjuk. nah, jadi ini adalah scoring sheet-nya. Kemudian ini ada kuas ya nanti untuk, pasien, untuk menunjukkan gambar yang dia lihat. Jadi yang pertama kita lakukan, ini kita, kerjakan demonstration plate dulu, tunjukkan demonstration plate, pasien kita suruh, untuk menunjukkan gambar yang dia lihat. Tapi ingat untuk demonstration plate ini tidak kita tuliskan pada scoring sheet. Jadi kita baru mulai menulis itu pada, screening plate yang nomor 5. Jadi yang 4 pertama ini tidak usah kita tulis ya, tapi yang penting kita tahu pasien mengerti arahan kita.
Nah, untuk screening plate baru mulai kita tuliskan pada scoring sheet. Jadi misalkan pasien menyapukan gambar apapun, itu kita tulis sesuai dengan kolom yang dia gambarkan, dan gambarnya dia gambar apa itu kita tulis semua. Dan itu kita kerjakan sampai plate nomor 10 ya. Nah, yang berikutnya adalah diagnostic plate. Untuk yang diagnostic plate, ini kita hanya centang dengan centang cek gitu, kalau pasien betul menjawab ya. Jadi ditaruhnya di sampingnya sini. Kalau misalkan pasien tidak bisa melihat gambar apa-apa, atau gambarnya salah misalkan, maka kita tidak usah sih. Kita sebut sebagai normal bila tentunya hasilnya semuanya normal ya, atau Oke, saya balik lagi ke slide-nya. Nah ini ya, ini mungkin lebih besar gambarnya, jadi bisa lihat bentuk dari scoring sheet-nya. Nah ini saya ulang lagi. Ingat bahwa setiap satu lembar ini kita periksa untuk satu mata, jadi bukan untuk OD/OS, tapi kita periksa untuk masing-masing mata. Jadi satu lembar untuk OD, satu lembar lagi untuk OS. Nah, kita lihat satu-satu dulu ya, bahwa untuk demonstration plate itu tidak kita tuliskan pada lembar ini, jadi cukup kalau pasien sudah bisa betul semua pada demonstration plate, maka berarti kita bisa melanjutkan pemeriksaan. Nah, kalau demonstration plate sudah tidak ada masalah, kita lanjut ke screening plate. Jadi untuk kotak untuk lembar nomor 5 sampai nomor 10. Ini ada dua macam kotak ya, kiri kanan gitu. Ini bukan OD/OS, tetapi ini adalah untuk yang sebelah kiri, ini adalah tes pertama yang kita lakukan pada pasien. Jadi kalau misalkan kita memerlukan repetisi atau mengulang, baru kita tuliskan hasil repetisinya pada yang sebelah kanan. Dan kita tulis baiknya di atasnya ini repetisi begitu ya. Nanti saya akan jelaskan kapan kita memerlukan repetisi. Nah, jadi misalkan kita menuliskan yang pada screening plate ini adalah apapun yang digambar oleh pasien sesuai dengan lokasinya. Jadi misalkan untuk nomor 5 ini dia melihat 0, O, itu misalkan di sini kita gambarkan juga di sini. Dia misalkan melihat X di sini, maka kita tuliskan juga di sini, dan seterusnya. Kalau tidak ada yang dilihat, maka kita tinggalkan, tidak usah kita gambarkan. Kemudian untuk yang bagian sebelah kanan, ini adalah untuk yang diagnostic plate. Jadi untuk yang diagnostic plate ini berbeda dengan screening plate. Kita cukup memberikan tanda centang pada titik-titik di samping ini. Jadi 11 sampai 24 ya. Kalau misalkan pasien itu bisa menjawab dan bisa menggambar sesuai dengan halaman tersebut, dan gambarnya misalnya nomor 11 ini, dia bisa melihat simbol dari O ini, kita centang aja. Kalau misalkan dia bisa melihat simbol segitiga ini, maka kita centang juga. Begitu juga seterusnya sampai selesai. Nah, jadi yang berikutnya kita lakukan interpretasi ya. Nah, bagaimana cara kita menginterpretasi hasilnya? Yang pertama, kita katakan normal kalau pasien itu bisa menyebutkan screening plate, semua screening plate dengan tepat ya, ini ya. Jadi nomor 5 sampai nomor 10 itu pasien betul semua. Di pemeriksaan pertama itu nggak ada yang salah, betul semua, cukup sebenarnya. Itu pasien sudah normal. Jadi kalau misalkan dia 5 sampai 10 sudah betul semua, kita tidak perlu sebenarnya melanjutkan ke pemeriksaan 11 sampai 24 ya. Karena hasilnya juga pasti akan baik. Jadi untuk screening plate ini kalau dia bisa betul semua 5 sampai 10, nggak ada yang salah, maka kita bisa menghentikan pemeriksaan, artinya pasien itu pasien normal. Atau dikatakan normal kalau misalkan pada screening plate-nya itu ada satu plate misalkan yang salah gitu ya. Tetapi di diagnostic plate-nya itu tidak ada yang salah, semuanya betul. Maka kita sebaiknya harus melakukan retesting ya, atau repetisi, dan hasil repetisinya harus betul. Jadi contohnya begini, misalkan pasien itu salah menjawab di plate nomor 6.
plate nomor 6 dia salah pada percobaan pertama ya. Lalu kita kan lanjutkan nih ke pemeriksaan diagnostic plate. Tapi ternyata pada diagnostic plate 11 sampai 24 semuanya betul, nggak ada yang salah. Nah, pasien seperti inilah yang harus kita lakukan repetisi, tetapi repetisi hanya dilakukan pada screening plate saja, tidak pada diagnostic plate. Dan cara melakukan repetisinya adalah kita membalikkan plates yang kita tes dari nomor 5 sampai 10 ini 90 derajatnya atau 180 derajatnya. Jadi misalkan tadinya hadapnya itu ya buku biasa gitu, kayak buku biasa. Nah, kalau kita lakukan repetisi jangan dites dengan posisi yang sama, tapi bukunya kita balik 90 derajat atau 180 derajatnya. Hasilnya nanti akan mengikuti ya, misalkan kan dia kalau 180 derajat misalkan dia kayak mirrornya gitu ya. Kita tuliskan di sini repetisi, kita tuliskan hasilnya sesuai apa yang pasien sapukan, yang pasien lihat di dalam plate dengan kuas itu tadi. Kalau misalkan setelah repetisi 5 sampai 10 ini betul semua, maka kita bisa bilang pasien itu normal. Oke. Lalu dikatakan kapan dikatakan dia mengalami red green deficiency kalau misalkan jumlah yang nanti kita lihat ya, apakah dia protan atau dia deutan tergantung dari berapa banyak hasil centangan kita pada kolom diagnostic plate yang mengarah ke protan atau ke deutan. Contoh begini, jadi pada screening pasien dengan gangguan red green deficiency ini ya, protan atau deutan itu biasanya sudah mulai kelihatan pada screening plate, di mana mungkin dia akan baik-baik saja pada yang blue yellow defect ini dia jawabnya betul, tapi pada red green defect mungkin dia ada plate yang salah ya kan. Ke nomor 7 sampai 10 ini mungkin dia ada yang salah. Jadi ini sudah ada lambangnya sebenarnya kan di sampingnya memudahkan kita. Kalau misalkan kita lanjutkan pada pemeriksaan diagnostic plate, maka untuk yang blue yellow 21 sampai 24 dia harusnya tidak ada masalah, jadi semuanya benar. Tetapi untuk yang 11 sampai 20 ini yang mungkin dia tidak bisa jawab semua. Tergantung kelainannya di mana. Jadi kalau misalkan begini, untuk yang pertama kita bedakan apakah dia protan atau deutan. Jadi dia kita lihat dari jumlah centangan. Kan kita centang tadi ya yang bisa dia jawab. Misalkan pada kolom protan ini kita hitung misalnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu jumlahnya misalnya dia bisa jawab 9 misalnya. Sedangkan pada deutan dia bisa jawabnya 7 ya. Maka pasien itu dikategorikan sebagai protan karena memang yang paling banyak dicentang adalah pada bagian kolom yang protan. Sebaliknya kalau dia lebih banyak tanda ceknya pada kolom deutan berarti dia adalah deutan type. Lalu kita juga bisa melihat dengan HRR ini extended-nya ya. Jadi seberapa parah dari color vision defect-nya. Apakah mild, medium, atau strong. Caranya bagaimana ini kita lihat di sampingnya sudah ada keterangan ya, mild, medium, dan strong. Jadi kalau misalkan cara melihatnya itu dengan kita cek di mana tanda tanda pasien itu tidak kita cek, artinya di mana dia salahnya, plate yang dia nggak bisa jawab itu di mana. Contohnya adalah kalau misalkan pasien itu ini semua di screening plate dia ada salah misalnya ya di 8 ini misalnya salah, tapi di 11 sampai 20 dia betul semua. Ini kan kategori yang harus kita ulang kan, repetisi ya. Tapi ternyata setelah repetisi dia tetap salah, di nomor 8 pun dia tetap salah, sama kayak hasilnya yang pertama. Nah, ini kalau salahnya itu di sini, di screening plate, maka kita kategorikan extended-nya itu mild. Sedangkan kalau misalkan di sini dia sudah ada salah satu, kemudian pada saat kita periksa diagnostic plate di sini dia juga ada salah, dan salahnya adalah pada ini yang ditandai mild 11 sampai 15. Contoh, dia nggak bisa jawab di 14, tapi yang lainnya bisa. Nah, di mana dia tidak bisa jawab inilah itu yang mewakili extended-nya. Jadi dia nggak bisa jawab di 14 berarti dia terkategori mild. Ya, jadi mild itu ada 2, bisa dia salahnya di sini setelah repetisi,
atau dia salahnya di antara 11 sampai 15. Kalau dia medium, seterusnya sama. Dia di sini bisa jawab, tapi di sini dia nggak bisa jawab. Misalnya di nomor 18. Yang ini dia bisa jawab, tapi 18 dia nggak bisa jawab. Nah, ini kita bisa bilang dia medium. Demikian juga yang strong. Kalau yang ini dia bisa jawab semua, tapi nomor 20 dia nggak bisa jawab, ya itu berarti dia termasuk yang strong ya. Jadi ini sudah ada bantuan dari tulisan ini ya. Oke, begitu juga untuk yang blue yellow. Jadi kalau untuk yang blue yellow nanti kita bisa bedakan apakah dia tritan atau dia tetartan. Sama aja sih kayak yang tadi untuk yang red green, kolom tritan dan kolom tetartan mana yang lebih banyak tanda ceknya ditandai, itulah kelainannya. Demikian juga untuk extended-nya, kita bisa nilai kalau dia mild, mild itu kalau di kolom blue yellow 5, 6-nya ada yang salah, tetapi untuk diagnostic plate-nya semuanya betul. Lalu kita lakukan repetisi pada screening plate, tetap salah pada code 5 atau 6 ini, maka kita bilang dia mild. Tetapi kalau dikatakan medium, bentar ya. Ya, kita katakan medium kalau misalkan ini semuanya ini ada salah di sini, kemudian dia yang di diagnostic plate-nya juga ada yang salah, dan salahnya itu pada nomor 21 atau 22 misalkan. Maka dia katakan medium, yang ini dia bisa semua. Begitu juga kalau strong, ya tadi ya, kalau ini bisa-bisa, tapi yang antara 23 atau 24 ini dia nggak bisa. Kira-kira seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, ini menambahkan aja sedikit tentang Farnsworth. Di Poli kita ada soalnya yang phenol-15. Tapi ini berbeda dengan dua teknik pemeriksaan yang tadi. Di sini kita menggunakan diskriminasi warna dengan gradasi. Jadi kita pakai panel yang bisa digerakkan secara magnetik. Intinya sih kita seperti bermain gitu ke pasien untuk mencocokkan warna, dan itu kita batasi waktunya kurang lebih 2 menit. Jadi untuk pemeriksaannya kita lihat video ya sebentar. Dan keunggulan dari pemeriksaan ini adalah juga bisa menilai bagaimana severitas dari kelainan yang didapat. Baik pada red maupun pada blue yellow. Kita bisa melihat adanya mild, medium. Nah ini ya. Jadi untuk pemeriksaan ini kita bentar ya. Nah ini kan dia terdiri dari beberapa panel warna ya. Jadi nanti kita gerakan dengan kuas magnetik. Nah ini sama ya, kita periksanya pakai kacamata seperti ini untuk di occluder salah satunya. Jadi diperiksanya semuanya tadi dengan bergantian ya ODOS. Oke, jadi yang pertama kali kitalah yang meletakkan reference cap. Jadi reference cap itu kalau teman-teman lihat di panel warna ini itu ada ditandain putih gitu ya. Nah, itulah ada putih sedikit di sininya, di pinggir hitamnya ini, di bordernya. Nah, itulah yang kita letakkan pertama kali. Lalu kita instruksikan pasien untuk menyusun warna berikutnya yang paling mendekati dengan reference cap dan seterusnya yang mendekati dengan cap selanjutnya. Jadi pokoknya berdasarkan gradasi warna yang paling mendekati ya. Jadi sesuai pemahaman pasien. Terus jadi sampai selesai. Setelah semua caps ini sudah bisa tersusun, maka kemudian kita lakukan. Nah, nanti kalau sudah selesai, kita balik papannya. Nah, di balik papannya itu ada angka. Jadi
mulai dari reference gap itu angkanya angka 0 dan seterusnya sesuai dengan yang pasien pasien urutkan gitu ya. Oke. Oke, balik lagi ke slide-nya. Nah, ini adalah lembar untuk scoring sheet-nya. Kita lihat ya, ini yang kategorinya. Jadi kan tadi setelah kita balik, kita lalu gambarkan sesuai dengan urutan cap-nya. Misalkan ini ya, reference cap-nya kan angka 0. Lalu ini ada angka 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 15. Kita buat garis penghubung. Jadi ini awalnya nggak ada garisnya ya, cuman bulat-bulat aja. Kita buat garis penghubung setelah angka 0 yang diletakkan angka apa? Misalkan contohnya ini. 1, 2, 3, 4. Kemudian ini dari 4 dia loncat ke 6. 6 balik lagi ke 5. 5 balik loncat ke 7. 8 dan seterusnya berurutan. Nanti kita lihat sampai 15. Nah, nanti dia akan membentuk suatu pola ya kan. Polanya adalah pada garis yang solid ini ya, yang tidak putus-putus. Nah, polanya seperti apa? Kalau dia polanya itu berurutan 1 sampai 15, kita katakan normal. Tapi kalau misalkan polanya itu contohnya kayak ini ya, dia lompat satu cap dari 4 ke 6, kemudian balik lagi ke 5, terus lagi ke 7. Ini kalau cuma satu gini masih kita katakan near normal ya, jadi masih kita bilang normal nggak masalah. Tetapi kalau misalkan polanya itu mengikuti pola tertentu dari color deficiency, maka nanti kita bisa melihat dari urutan yang dibuat oleh pasien. Contohnya pada yang kanan atas ini dia setelah 0, 1, terus dia langsung ke 15, 14, dan seterusnya. Nah, ini polanya dia mengikuti pola yang protan ya. Pola yang protan. Jadi protan tuh dia arahnya ke sini. Ini yang seperti garis putus-putus ini punyanya protan. Jadi kalau dia memang mengikuti arahnya protan, ya udah berarti dia memang kelainannya kita katakan sebagai protan. Sedangkan kalau dia mengikuti pola garis yang ini adalah miliknya deutan, jadi dia mirip ya seperti ini, garisnya ke arah sana, ini kita bilang deutan. Sedangkan kalau dia mengikuti pola yang tritan, nah tritan ini nanti dia akan bisa menyilangnya seperti ini di tengah ya, ke arah sini, nah ini kita bilang dia tritan. Nah, cuman untuk kekurangannya Fastword ini tidak seperti HRR, di mana dia bisa melihat apakah mild, moderate, sedangkan kalau yang HRR ini dia hanya bisa melihat kelainan yang moderate to strong saja. Jadi untuk yang mild dia nggak bisa lihat sebenarnya. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf terlalu lama mungkin dan masih banyak kekurangan. Monggo Mbak Mas kalau ada yang salah atau mohon dikoreksi. Terima kasih. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Untuk yang HRR mungkin nanti kan teman-teman yang di ruangan pengayaan akhir-akhir ini kan banyak konsulan untuk pemeriksaan buta warna ya, dan sepertinya nggak kita periksa hanya HRR karena kita ingat kalau konsulannya kayak toxic optic neuropathy akibat medikasi, misalkan pasien-pasien dengan TB MDR itu kan tipenya tipe acquired. Nah, seperti yang disampaikan tadi, kalau dia tipe acquired, biasanya lebih banyak dia blue yellow. Itulah alasannya kenapa HRR lebih akurat untuk melihat color defisiensinya. Karena kalau kita periksa pasien seperti itu dengan isi haras, ya isi harasnya mungkin baik-baik aja. Tapi sebenarnya dia punya blue yellow defisiensi. Itu untuk pemeriksaan HRR sih mungkin itu menurut saya sudah paling oke ya. Tapi kan namanya kita belajar, kita harus tahu semua. Untuk yang HRR, saya kira cara mengisi scoringnya, interpretasinya sudah paham. Teman-teman pengayaan. Insya Allah sudah paham Mas Heru. Oh ya, alhamdulillah. Heru, boleh nanya nggak? Boleh Mas, silakan Mas Ferdian. Aku agak telat tadi soalnya ngikutnya yang HRR nih maksudnya biar tahu juga
minimal visus untuk pemeriksaannya berapa? Terus Iya. perlu ini nggak sih apa namanya? Nggak tahu sih, belum pernah dengar apakah contrast sensitivity itu berpengaruh apa enggak pada pemeriksaan itu. Terus sama ininya apa ada pencahayaannya harus gimana nggak sih kalau untuk HRR? Makasih. Iya. Makasih Mas. Ya betul Mas, kalau untuk pencahayaan sih memang pencahayaannya harus terang, cuman memang berapa standarnya itu kan biasanya dalam lux kan. Nah, itu saya belum bisa jawab sih sekarang ya berapa lux harusnya pencahayaan di dalam ruangan tertutup gitu misalkan. Tapi kalau misalkan ruangan kita seperti di ruangan bangsal, kalau memang dia dapat cahaya matahari yang optimal, maka cahaya matahari yang optimal itu sebenarnya sudah cukup untuk dia bisa melihat. Nah, kemudian kalau untuk contrast sensitivity, iya, jadi pasti berpengaruh juga kalau misalkan dia mungkin saling mempengaruhi ya. Jadi ada gangguan di red green, gangguan di color vision defect-nya, biasanya itu akan juga mempengaruhi ke contrast sensitivity. Kemudian apa visus? Nah, ini sebenarnya visus itu saya sudah cari juga sih. Kan saya lupa kalau SPV kita Dr. Sesko kayaknya tuh pernah sampaikan sih, cuman catatannya saya belum. Kalau seingatku sih Dr. Sesko tuh mintanya dulu 4/60, tapi nggak tahu, Dr. Wino belum pernah bilang sih Iya. berapanya. Nah, ini saya sudah cari sebenarnya penelitiannya. Jadi yang ada saya cuman ketemu satu jurnal ini. Nah, jurnal ini dia membandingkan kebetulan 3 pemeriksaan kita tadi. Jadi isi haras, kemudian HRR sama Farnsworth yang D15. Nah, ini diujikan ke orang normal, mahasiswa, tapi jumlahnya sedikit, memang cuma 12. Mereka semua sehat, nggak ada kelainan buta warna ataupun organik pada mata. Nah, terus kemudian dengan cara tertentu intinya diganggu visusnya, lalu dilihat berapa batas atau threshold yang ketiga pemeriksaan tadi itu masih cukup akurat gitu. Nah, ternyata memang beda-beda. Yang contohnya ini ya, dia diukur dengan Logmar. Untuk yang paling bagus itu memang Farnsworth Mas, Farnsworth D15 itu bisa di 20/500. Kalau 20/500 itu kira-kira sekitar 3/60 ya. Ya, sekitar 3/60 untuk Farnsworth D15. Sedangkan untuk HRR itu batasannya adalah 20/250. Ini kira-kira 6/60 ya. Oh, lebih ini lagi ya berarti. Ya, harus lebih bagus lagi dibandingkan Farnsworth. Sedangkan isi haras nih yang paling tinggi batas threshold-nya adalah 20/100. Jadi kira-kira ini 6/38 atau 6/30. Visusnya harus segitu BCVA-nya. Gitu. Jadi kayaknya kalau pasien kita mau isi haras visusnya di bawah itu gitu, 6/60, iya. Jadi akurasinya akan berkurang. Bukan berarti nggak bisa sih. Kalau saya simpulkan bukan berarti nggak bisa, tetapi akurasinya menjadi berkurang. Karena itu memang kalau kita ketemu pasien misalkan dia visusnya lebih jelek dari batasnya yang harusnya kita periksa dengan isi haras, nggak apa-apa sih kita kerjakan isi haras kan kita belajar, tapi kita konfirmasi dengan pemeriksaan HRR. Karena toh HRR kan bisa juga melihat kelainan baik itu red green maupun dengan blue yellow kan. Dan dia punya ambang batas yang lebih baik dibandingkan isi haras. Siapa tahu hasilnya ternyata memang lebih bagus ternyata setelah kita periksa dengan HRR gitu kan misalkan. Nah, cuman memang teman-teman juga mesti ingat bahwa kan kita kadang fungsi visual termasuk warna, penglihatan warna itu jadi tolak ukur untuk keberhasilan terapi kita misalkan. Mungkin visusnya sama aja, tapi mungkin secara fungsi dari penglihatan warnanya akan lebih baik. Karena itu sebaiknya menggunakan standar yang sama pada saat melakukan follow up berikutnya. Jadi kalau misalkan memang kita lihat, oh sudah dibandingkan isi hara HRR, kita mau pakai HRR, ya udah berikutnya sebaiknya ya periksa lagi pakai HRR. Jadi nanti stase berikutnya dipeseninnya gitu sebenarnya kalau mau operan pasien tuh seperti itu. Sama aja sih kayak perimetri misalkan. Jangan kita stase ini sudah periksa dengan stimulus 5 lah, nanti ganti stase balik lagi stimulus 3 ya kita nggak bisa bandingin apa-apa sebenarnya gitu. Atau
sekarang sudah pakai 10:2, ya kita balik lagi 24:2 ya sama aja, kita nggak bisa ukur progresivitasnya atau perbaikannya gitu ya. Mungkin gitu ya Mas ya. Iya, iya. Oke, makasih ya, Ro. Makasih Mas. Mungkin ada pertanyaan lain. Heru. Monggo Mbak Di. Sebelumnya makasih ya sudah dibantu. Sama Mbak. Kemarin itu ya soal pencahayaan itu, aduh itu penting banget. Kemarin itu sudah sempat sekali kan ke PoliTV MDR yang di ujung dunia itu sekali aku periksa pas posisinya nggak pas, yang pasiennya nggak bisa lihat, terus pas dikasih cahaya matahari, itu waktu itu yang pertama sudah pakai, aku sama siapa ya, sama Galih ya, itu pakai lampu apa, pen light, sudah diterangin pakai itu nggak bisa, pas dikasih cahaya matahari, maksudnya pasiennya agak keluar deket pintu tuh baru kelihatan dan normal. Jadi cahaya itu penting banget, terutama yang apa yang sudah masuk medium strong itu kan emang tipis banget kan bedanya. Terus sama aku tuh lupa sekalian tanya deh. Kalau misalnya kita nulis di status tuh berarti HRR, OD misalnya mild blue yellow defect gitu ya nulisnya. Mungkin boleh langsung itu Mbak, misalnya dengan OD blue yellow deficiency triton type misalkan dengan extension mild atau moderate atau strong. Kemarin saya pengalaman ini melaporkannya waktu ada itu ya Mas Fer ya, pasien dari UB gitu. GCU. GCU mahasiswa. Saya lapor Dokter Wino, ya kira-kira gitu. Kita sama Mas Ferdian diskusi waktu itu, ya betul sih. Jadi apa dulu, blue yellow atau red green deficiency, lalu dia tipenya apa, protan, deutan, tritan dan seterusnya, baru extensionnya kita sebutkan, Mbak. Oh iya ya. Oke. Ya betul ya. Jadi pengalamannya Mbak Dia itu kan langsung ya. Ternyata pencahayaan itu memang berpengaruh. Artinya kan itu sama aja kayak kita kontras sensitivity kan. Entah pencahayaan ruangannya kurang atau si lembar kontras sensitivity-nya itu udah butek gitu pasti berpengaruh. Jadi memang harus kita cari lagi itu berapa lux sebenarnya. Jadi kayaknya kalau memang pen light nggak cukup Mbak untuk luxnya itu ya. Memang harus kalau dia dapat sinar matahari ya lebih bagus lihat di bawah sinar matahari. Kasih Mbak share-nya. Mungkin ada lagi. Jadi intinya sih mau nyampaikan terutama teman-teman pengayaan ya alhamdulillah ya saya dulu pengayaan nggak ngerti sama sekali. Belum tahu ya memang karena pasiennya yang kita nggak harus periksa itu memang kan. Kenapa Mas? Belum ada kayaknya. Iya, jadi kan tuntutannya kan sekarang makin kompleks. Nah, kalau dulu kan mungkin saya pengayaan belum ada pasien yang harus belum banyak pasien yang dikonsulkan seperti ini. Jadi ya belum tahu gitu maksudnya. Nah, sekarang kan teman-teman karena pasiennya teman-teman di sejawat paru sudah mulai aware dengan kondisi ini, pemberian obat, efek samping obat. Jadi ya teman-teman pengayaan mau tidak mau harus bisa menguasai ya minimal ya HRR karena itu yang bisa dibawa-bawa kan nanti HRR gitu. Jadi harus dikuasai betul gitu supaya nanti lama-lama cepat juga kok membuat ini mengerjakannya. Kalau tidak ada lagi mungkin kita tutup aja. Terima kasih banyak untuk masukannya dari semua senior dan juga kehadiran teman-teman pengayaan semua dan teman-teman yang lain. Saya akhiri, saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Heru. Terima kasih Mbak. Terima kasih banyak Mas Heru. Terima kasih Mas. Sekalian. Sami-sami.
Mohon maaf Mbak dan Mas kalian, izin untuk mic-nya saya end mic G. Terima kasih.